Udah gua instan yang global. Ya wes. Ini gua udah masuk belum? Udah ada belum? Oke. Ya, Eh, nah, ini gua masuk ya ke folder punya gua. Oke. Nah, ini folder gua. Lu masuk aja ke foldernya punya lu di command prompt. Udah belum? enggak. Oke, ini gua udah nih. Nah, di link yang gua kasih ini kan link Laravel dokumennya ya. Kalau lu lihat di sini ada tulisannya creating Laravel project. Nah, ini bikin barunya nih ada di sini nih di Composer bla bla bla. Lu copy di command prompt, lu paste. Nah, ini gua ganti bukan example tapi gua gantinya server. Gua enter. Ini dia bikin dulu nih. Cuman kan gua versi PHP-nya gua versi PHP 8.3. Jadi dia di sini jadinya Laravel versi 10, versi paling baru. Gua juga sama 10. Soalnya Ya, kan 8.2 ya wes. baru lagi download. Layar gua kelihatan kan? Ya, Ini kalau sembari nunggu, lu jalanin XMPP lu. Jalanin XMPP sama ID-nya dibuka sama lu. ID-nya lu masuknya ke localhost ya. ada. Nah, oke, udah beres. Oke, ini gua udah beres ya. Oke, ini kalau misalkan udah, lo berarti kan cuma tinggal cd server, masuk ke folder servernya kan nama project Laravelnya kan Ya server ya. langsung. Oke, Udah. kalau Gua udah, gua sini. gue masuk ke VS Code-nya. Nah, ini gue udah nggak penting, gue tutup. Nah, eh sebelum mulai, karena ini kan sebenarnya websitenya mau hampir miripnya kita bikinnya tuh modelnya kayak siakat ya, kayak siakat yang ada di kampus-kampus gitu. Jadi karena ini bukan yang aplikasi kecil ya di backendnya, jadi kita bakal punya banyak menu, banyak fitur. Nah, kalau misalkan nanti lu ketemu sama kebutuhan di mana lu mesti bikin aplikasi, di mana aplikasinya itu eh, menunya gitu atau ya menunya itu lebih dari empat, maka lu
mesti pakai yang namanya Laravel modul. Tapi kalau misalkan menu lu tuh maksimal cuma 4, lu nggak perlu pakai Laravel modul. Nah, balik lagi juga, eh, menu itu bukan diukur berdasarkan berapa banyak jumlahnya, tapi seberapa banyak bebannya, kapasitasnya atau fleksibilitasnya dari si menu tersebut. Kalau misalkan menunya itu 3 sekalipun, tapi misalkan 3 itu punya banyak anak atau fitur-fitur lagi di dalamnya yang lebih kompleks. Nah, lo juga bagusnya pakai yang namanya Laravel modul, bukan pakai Laravel yang tanpa modul gitu. Supaya apa sebenarnya pakai Laravel modul? Biar nanti kalau misalkan ada kebutuhan di mana aplikasinya itu di maintenance atau di scale up lebih gede lagi, nah lo nggak kerepotan. Jadi nggak apa ya, secara struktur projectnya itu nggak acak-acakan lah. Yang modulnya kayak gimana sih? Nah, Laravel modul itu lebih buat buka di sini ya, namanya Laravel Modules. Punyanya NVDart. Nah, ini adalah Laravel Modules. Sebenarnya Laravel Modules itu sebenarnya fungsinya adalah lu bikin sebuah Laravel kecil. Jadi ada lu bikin Laravel kecil di dalam Laravel. Fungsinya sebenarnya ke arah sana. Lu bikin Laravel versi light tapi di dalam Laravel gitu. Eh nah, Kalau yang apa? kalau yang kata gua yang kemarin pakai blend itu sama nggak? Enggak, beda. Beda. Kalau yang lu blade itu nggak pakai yang namanya Laravel modul. Eh, blade itu kemarin bikin apa ya? Blend yang kata bikin apa sih? Warehouse. Oh, enggak. Enggak. Setahu gua, singkat gua pakai ya. Singkat gua sih pakai kayaknya ya. Cuma gua lupa deh pastinya. Cuma nggak tahu Kalau lah. yang kalau yang lu kemarin kayaknya mungkin pakai, kalau yang versi gua kayaknya enggak. Ya kayak mungkin gua pakai, cuma nggak tahu gua pastinya. Nah, lu di Laravel Modules, ini gua kasih linknya ya di pesan. Oke. Nah, lu bisa buka. Di sini ada installation and setup. Nah, lu masuk aja ke Composer. Ini kita install Laravel modulnya di terminal. Lu mesti install dulu. Kenapa pakai Laravel modul? Lu harus inget-inget bahwasanya kalau misalnya lu bikin bikin backend itu lu tahu aplikasi lu tuh nggak kecil atau nggak sederhana, nggak cuma hanya sebatas nampilin doang, CRUD CRUD satu menu doang bukan, tapi kompleks. Dan lu tahu aplikasi ini dipakainya lama, dan kemungkinan update-nya juga makin gede gitu. Nah, lo mesti pakai Laravel modul. Tujuannya cuman hanya sebatas lo bisa memetakan setiap fitur-fitur di dalam aplikasi itu jadi lebih rapi. Jadi nanti nggak saling bentrok ketika misalkan lo masuk ke dalam tim gitu ya, aplikasi lo dipakai di banyak tim, itu nanti bisa lebih enak. Lo ikutin aja sampai di sini, sampai kedua. Nah, di sini dia bilang di auto load kita perlu nambahin yang namanya modules. Dia minta buat nambahin yang namanya modules itu filenya ada di Composer JSON. Pelan, pelan, pelan. Berarti eh, yang pen handle publishnya gua running juga. Iya, iya, lu copy taruh terminal enter. Terus ada ini ada modules yang di auto loading. Di sini dia bilang default modules class not load automatic. Jadi secara default kelas modul itu nggak otomatis ada di dalam Composer JSON. Kamu perlu menambahkan modules pada PSR 4. Contohnya ini nih. Nah, kita nambahin modules. Kalau misalkan defaultnya di Laravel 10 itu di autoload PSR 4 ya, yang lo bisa cari di Composer JSON filenya, itu dia nggak ada modules. Makanya nanti lo mesti tambahin modules kayak gini.
Nanti besok gue juga bakal Zoom lagi, nanti lu masuk aja. Nanti lu ajak teman-teman lu aja. Kalau misalnya dia mau ikut, mau gabung, ketinggalan, ya lu suruh install aja kayak yang sama gua bilang. Kalau Nah, kalau udah, lu di sini dia bilang jangan lupa untuk merunning komposer autoload. dia merah Gini loh bos, lu pakai koma, belakangnya kan ada koma. Ini kalau kasih koma, nah ada komposer DOM autoload. Kalau udah di bawah nih, lu lihat nih di bawahnya, katanya tipsnya jangan lupa untuk merunning komposer DOM autoload sebelum lu melanjutkan lagi. Jadi di terminal lu paste komposer DOM autoload, lu enter. Dia fungsinya sebenarnya untuk nge-refresh si komposernya. Karena lu kan udah nambahin modul baru di dalam Composer JSON. Kalau udah, sekarang kita lari ke Laravel Saktum. Ini gua taruh linknya di pesan yang ketiga. Nah, ya, kenapa harus pakai Laravel Saktum? Sebenarnya Laravel Saktum ini salah satu teknologi buat autentikasi. Oke, autentikasi by token. Sebenarnya ada banyak, ada beberapa lagi autentikasi lain yang bisa dipilih selain Saktum. Ada JWT dan macam-macam lagi yang lainnya juga ada. Cuman sejauh ini yang memang paling mudah setupnya dan nggak repot, ditambah lagi udah disupport sama Laravelnya, itu salah satunya yang paling bagus itu Saktum. Makanya yang paling gampang ya kita pakai Saktum. Cuman dia tetap powerful juga. Nah, di webnya ini kalau lu lihat ya, dia bilang untuk melakukan instalasi Laravel Saktum melalui Composer Package Manager, nah lu bisa jalanin ini nih di terminal. Oke. Terus yang keduanya lagi vendor publish, lu juga jalanin. Oke, kalau udah vendor publish, jalanin lagi sama lu. Nah, yang ketiga, finally you should run your database migration. Nah, dia bilang kan kita harus melakukan migrasi database. Cuman balik lagi secara default di Laravel ya, itu kalau lu lihat di folder database di migration itu udah ada 4 table yang secara default dibuat sama Laravel. Nah, ada user, ada password reset, file job, sama access token. Nah, kita itu sebenarnya dari sisi saktumnya itu cuma butuh personal access token. User sama file job sama password ini kita nggak butuh. Nah, sebelum migrasi kita hapus dulu sebenarnya ketiga-tiganya ini. Kenapa harus dihapus? Buat apa dihapus? Sebenarnya nggak dihapus pun nggak masalah. Kalau misalkan lu nggak pakai Laravel modul, kalau lu nggak pakai Laravel modul, ini biarin, ini dipakai. Lu cuma perlu ngedit aja kolom-kolomnya sesuai kebutuhan. Tapi karena lu pakai Laravel modul, maka ini itu kita hapus. Tujuannya buat apa? berarti itu wajib kalau pakai Laravel Sebenarnya bukan wajib nggak wajib. Wajib nggak wajib itu cuma sebatas pilihan. Kalau misalkan dibilang wajib, ya ini nggak wajib juga. Kenapa harus dihapus? Kalau menurut gua, karena untuk model-model users, model-model password, model-modelnya ini kan udah ada tadi kan ada tiga, ada users ya sama password. Nah itu kita nggak akan taruh di root projectnya, tapi kita akan taruh di dalam modulnya. Nanti ada modul yang namanya modul user. Jadi di dalam modul user ada migrasi user gitu.
Supaya apa? Supaya rapi aja, jadi lebih rapi. Jadi rapihnya nggak nanggung gitu. Jadi menurut gua supaya kita rapinya nggak nanggung ya kita hapus. Karena nanti kita bikin modul user sendiri lagi. Nah, kalau udah lu ke INV. Di INV lu setup dulu DB connection-nya. Di database-nya, nama database-nya di sini gua mau kasih nama Angelin Siakat. Oke, di ID gue bikin database baru, namanya Angelin Siakat, supaya ada kan di database-nya udah ada nih Angelin Siakat di Kalau INV-nya. langsung di migrate kan bisa tuh langsung di Tapi ya bisa aja pilihan sebenarnya itu pilihan. Oke, kalau udah migrate. Nah, ini gue udah migrate ya. Kalau gue lihat di tabelnya, di database-nya ini ada satu nih, table namanya personal access token. Ini nggak usah diotak-atik karena ini nanti Saktum secara otomatis bakal pakai table ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke Laravel modulnya. Di sini kita bakal bikin modul. Di sini baru baru mulai ngodingnya tuh di sini nanti. Yang tadi kita setup doang. Di sini kita baru mulai ngoding. Nah, di Laravel modul kalau lu lihat ya, itu ada Advanced Tools. Di Advanced Tool ini ada Artisan Commands. Nah, lu klik ya Artisan Commands. Oke, nah di sini dia bilang ini utility command. Ada namanya modul titik dua make. Dia di sini ngejelasin bahwasanya membuat modul baru. Ya udah kita copy. Kita kan mau bikin modul baru, kita copy di terminal. Cuman bloknya kita ganti jadi user. Bloknya kita ganti jadi user. Kita enter. Nah, dia udah bikin nih modul baru. Namanya modul user. Di mana foldernya, di mana filenya? Itu kalau lo lihat di bawah database ada nama foldernya folder modules. Jadi kalau lo klik di dalam folder modules itu ada folder user. Oke. Nah, sekarang kita bikin lagi modul baru namanya master. Kita enter. Jadi sekarang gue punya dua, ada modul master sama modul user. Nah, sekarang gue mau main di modul master dulu. Kenapa harus modul master? Karena tujuannya kenapa harus ada modul master? Lu harus ingat bahwasanya kalau lu bikin aplikasi itu selalu ada data-data yang sifatnya global. Nah, data-data global itu dikelompokkan jadi ke dalam modul yang namanya modul master. Jadi kayak table gender misalkan, terus warna, terus status kayak gitu, terus misalkan usia atau mungkin apa. Nah, pokoknya macam-macam gitulah. Intinya di modul master itu adalah semua data-data yang sifatnya default dan itu sifatnya global. Jadi semua table itu pasti bakal pakai datanya yang sama. Nah, data-data itu atau table-table itu lu harus kelompokin jadi satu modul. Di sini gue sebutnya sebagai modul master. Nah, kalau lu lihat lagi di Laravel modul, kalau lu ke bawah lagi ya, eh terus ke bawah dia bilang di sini. Nah, modul make model. Udah? oh ada nih Oke. domain migration set model ada.
Oke, modul make model ya. Oke, dia bilang di sini generate give model for the specific module. Jadi lu bisa membuat sebuah model baru di dalam modul tertentu. Nah, di sini dia kasih perintah namanya artisan modul make strip model. Artinya perintahnya adalah bikinin model. Modelnya itu yang mana? Nah, ini nama modelnya adalah post. Sedangkan modulnya adalah modul block. Jadi perintahnya ini adalah bikinin model post di dalam modul block gitu. Nah, dia ngasih opsional ada opsi opsi lain di mana kata dia bilang gini, untuk mengatur variable supaya nanti defaultnya dia nggak kosong, lo bisa ngisi di awal. Cuman ini nanti aja, kita nggak butuh karena kan nama kolom di dalam tabelnya itu nanti bisa dinamis. Jadi ini kita nggak butuh. Nah, di sini dia bilang ada juga strip-strip migration atau disingkat strip M. Itu adalah perintah untuk membuat file migrasi yang terhubung dengan model yang dibuat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, apa namanya, hasilnya gimana. Nah, gue di sini bikin namanya modul M kan ya, pakai huruf gede ya. M J gender. M gender tab. Sorry. M gender tab. Kalau misalkan gini, lu harus ingat ya, penulisan ini penulisan di Laravel. M gender tab. Bisa kan lu nulis kayak gini. Ini kelihatan kan? Ya. Oke. Kalau lu nulis kayak gini, itu nantinya jadinya dalam bentuk file atau dalam bentuk table itu akan terbentuk seperti ini nantinya. M underscore gender underscore tab gitu. Jadi M-nya ini dia ngambil dari sini nih. Oke. Nah, huruf gede itu nanti akan ditranskrip secara otomatis sebagai underscore. Nah, G-nya dia jadi huruf kecil lagi. Juga terhadap tab. Nah, yang T-nya ini kan dia huruf gede, maka nanti pas ditranskrip dia jadi underscore, di mana T-nya jadi huruf kecil. Nah, makanya di sini gue bikin namanya M gender tab supaya nama tabelnya di dalam database itu jadinya kayak gini. Nah, kalau udah make model M gender tab, lu baru kasih nama nama modulnya. Gua mau gender tab ini itu ada di dalam modulnya master. Maka gua tulis di sini master. Oke. Nah, gua mau bikin juga file migrasi yang secara otomatis terhubung. Baru gua kasih lagi spasi strip M. Gitu. Jadi detailnya kayak gini. Gue bikin model gender tab, gue juga bikin migrasi untuk gender tab di dalam modul master. Kalau udah gue enter, lo ikutin aja ya. Oke, ini dia bilang udah nih, udah kebuat. Dia bilang ada dua file, generating file model gender tab sama generating file migration. Oke, nah filenya ada di mana? Lu cari ke modul ke Sabar. Laptop gua nge-lag. Panas banget. udah belum? Lag banget berat. Ini tinggal kipas biar dikipasin.
Udah nih udah gua bikin sama migrasinya segala. Oke, kalau udah, lu pergi ke folder modules, terus lu ke folder master, lu lihat di folder app. Di folder app ada folder models. Lu klik lagi, nah di sini ada mGender tab. Nah, ini file model gender. Oke. Terus ada lagi di dalam database ada migration. Nah, ini ada migrationnya. Oke, kelihatan kan? Jadi ada dua nih, ada gender tab sama migration tab. Personal aksesnya ya. Personal access. Oh, di database-nya, migration. Nah, udah ada nih. Create and get. Oke, udah ada kan? Oke, udah nih. Nah, kalau lu perhatiin ya, kalau lu perhatiin di dalam folder master itu dia bahkan punya komposer JSON-nya lagi sendiri. Gitu, sama kayak yang Laravel root-nya ini ada komposer. Nah, makanya itu tadi gue bilang di awal bahwasanya kalau lu pakai modul itu sama kayak lu bikin Laravel Lite di dalam Laravel gitu. Jadi lu nanti secara codingan, secara project itu lu rapih. Dan kalau misalkan lu mau mau scale jadi tim untuk project yang sama, itu nanti lu nggak kerepotan karena tinggal cukup bagi-bagi modul. Jadi kalau lu ngupdate di master, modul yang lain nggak bakal kesenggol, nggak bakal ikut error lah bahasanya gitu. Nah, sekarang gue fokus ke migration ya. Oke. Nah, secara default Laravel tuh dibuatnya dua, ada ID sama timestamp. ID ini adalah primary key. Oke. Nah, timestamp itu adalah created sama updated. Oke. Nah, lu harus lihat bahwasanya jangan sampai lu bikin database tapi mubazir. Artinya adalah kalau misalkan lu kebutuhannya sedikit, usahakan table yang lu buat itu bener-bener maksimal. Jadi nggak boros lah bahasanya gitu. Nah, kalau kayak contoh primary key ID ini kan sebenarnya adalah big integer ya atau enggak INT 64. INT 64 itu total total nilai yang bisa ditampung itu sampai juta. Sedangkan kebutuhan pada table gender itu cuman hanya dua. Itu kan terlalu mubazir sekali berbandingannya. Lu butuhnya dua, tapi table yang lu buat itu bisa menampung sampai juta. Nah, itu bener-bener mubazir. So, makanya lu harus ganti ID-nya ini. Jadi namanya, nah, tiny increment. Oke, tiny increment. Tiny increment itu cuma nampung nilai angka dari nol. Eh, sorry. Ya, dari nol sampai 9. Betul. Nah, di dalamnya lu kasih namanya ID. Tetap namanya ID. Cuman secara struktur data di database lu ganti jadi tiny integer, tiny increment. Nah, di gender kan lu cuman butuh gini, table. Nah, jangan biasakan pakai yang namanya string. Oke, karena kalau string itu artinya lu bisa bikin teks atau lu bisa bikin kalimat. Sedangkan nilai dari kolom string ini atau enggak gini, gue mau bikin namanya title. Ini nama kolom ya. Lu harus perhatikan di Laravel kalau bikin ini artinya lu bikin 3 kolom. Ada kolom ID, ada kolom title, sama kolom timestamp. Nah, lu harus perhatikan kebutuhan table ini buat apa. Kalau misalkan gender itu cuma nilainya hanya laki-laki dan perempuan, lu nggak perlu pakai string. Kenapa? Karena pakai string artinya lu bisa menampung lebih dari 500 kata. 500 karakter.
lebih dari 500 karakter. Sedangkan kan perempuan sama laki-laki itu nggak nyampe 500. Itu mubazir secara data. Makanya jangan biasakan pakai string. Lu pakainya char. Char artinya hanya sebatas karakter. Dia cuma menghitung berapa banyak karakter. Kalau misalkan karakternya 10, tapi lu punya 11, maka dia bakal gagal. Gitu. Jadi maksimalnya diatur gitu supaya nggak mubazir. Nah, kolom title ini nantinya itu kan hanya akan bernilai perempuan atau laki-laki. Maka kalau lu lihat dari karakter pada kata perempuan dan kata laki-laki itu nggak akan lebih dari 15 gitu. Maka lu tulisnya di sini 15. 15 artinya adalah kalau lu baca ya secara sederhana dalam bentuk bahasa Indonesia, dia bilang gini, bikinin saya sebuah kolom tipe datanya adalah char, di mana nama kolomnya adalah title dan panjangnya maksimal adalah 15 karakter. Gitu. Kalau lu diartiin dalam bentuk bahasa Indonesia. Nah, terus lu harus perhatiin juga timestamp. Nggak harus semua table itu punya timestamp. Nggak penting sebenarnya timestamp itu. Timestamp itu penting lu pakai kalau misalkan table itu adalah bersifat sebagai data transaksi. Sedangkan di master kita nggak ada data transaksi. Master artinya adalah semua data-data dasar, data-data default. Jadi nggak ada transaksi di sini, maka timestamp nggak usah ada. Itu. Jadi table yang lu buat itu bener-bener minimalis banget lah. Nah, kalau udah, lu lari ke gender tab, ke modelnya. Nah, kalau di modelnya, lu ketemu error yang sama kayak gua, ya, lu hapus ininya, oke, lu buka ininya. Nah, jadinya kayak gini, oke. Sekarang gua lanjut lagi. Ini ada dia bilang ada fillable. Fillable itu apa maksudnya? Lu tahu nggak? Di label itu apa sih yang ada di table-table daripada database itu Ya, buat apa? kolomnya. Oke, karena dia ngasih tahu fillable itu artinya nama kolom yang ada. Di sini nama kolomnya kan ada dua, ada ID dan title kan tadi kan kita. Nah, ID-nya karena dia adalah primary key, jadi dia nggak perlu ditulis. Kenapa? Karena primary key itu pasti dia otomatis dibuat gitu. Sedangkan title enggak, makanya di sini lu cuma cukup tulis title aja. Nah, terus kalau lu mainnya pakai Laravel, Laravel itu punya aturan di mana setiap model itu akan mendefinisikan secara otomatis bahwasanya timestamp-nya itu pasti ada gitu. Sialnya di table gender tab kita nggak pakai timestamp. Nah, maka di dalam model lu harus definisikan public timestamp sama dengan false gitu. Artinya nanti kalau misalkan ada penambahan data ya, penambahan data secara API pada table gender itu dia nggak akan secara otomatis menulis timestamp-nya karena timestamp-nya kita aturnya false kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi gender. Nah, yang gender kan gua merah ya gara-gara newsnya newsnya nyambung pada Mana nanti coba lu share screen.
Oke, ada atas, coba atas. Oh, ini kayaknya PHP version lu nih. Bawah. Coba di Ctrl S. Oke, udah nggak apa biarin. Ini kayaknya PHP apa? PHP version lo, nggak akan ngaruh kok. Nanti lo coba ganti PHP versionnya jadi PHP 3 ya. Besok lo download aja PHP 3, PHP 2-nya lo hapus. Sama komposer lu juga komposernya lu upgrade ya. Komposernya di upgrade. Oke, ini sekarang gender gue udah. Terus gue butuh master apa lagi nih kalau misalkan kita bersinggungan sama project ya. Itu ada namanya master status. Jadi gue ganti status. Oke, kalau udah gue enter, dia bikinin lagi database status. Kalau untuk migrasi gampang, nanti aja itu mah. Oke, satu step. Kalau udah, nah, kenapa? Pertanyaan gini, kenapa gua harus ada table status di dalam Kalau misalnya modelnya delete, modelnya delete? ya modelnya di delete lagi. Oh, ya udah, lu tinggal klik kanan aja, klik kanan, app-nya juga klik kanan, di delete lagi, migrasinya juga di delete lagi, nggak ada, manual aja. Udah? Oke. Nah, sekarang gua lanjut. Pertanyaannya lagi nih, kenapa gua harus perlu bikin namanya table status? Menurut lu apa? Status kan si ininya itu buat ngebedain antara user apakah beda gitu. Beda maksudnya gimana? Gua nggak paham. Ya, misalkan ada user sama admin gitu statusnya. Terus kalau misalnya statusnya itu aktif apa enggak aktif. Oh, maksud begitu ya. Oke. Jadi gini, sebenarnya status ini kalau misalkan lu merujuk pada apa cara berpikir lu terkait status itu adalah itu lu nggak perlu yang namanya bikin table. Oke, status kayak lu yang disebut sebagai ini admin bukan, ini user bukan, ini mahasiswa bukan. Sebenarnya itu bisa lu atur dengan kolom aja. Jadi lu nggak perlu bikin table. Terlalu mubazir. Oke. Nah, di sini statusnya itu fungsinya adalah untuk menunjukkan apa namanya? Status dari transaksi. Jadi ketika misalkan lu ada permintaan untuk apa, permintaan bikin baru misalkan lu butuh validasi dari user lain, nah statusnya itu nanti ditampung dalam status tab gitu. Jadi status pada setiap transaksi itu didefinisikan di dalam M status tab. Jadi gini, jadi gini, di dalam project aplikasi, kalau misalkan lu punya aplikasi, aplikasinya lu itu ada transaksi data ya, bukan transaksi duit, pokoknya transaksi data, ada create, ada update, ada delete, kayak gitulah ya. Nah, pada setiap aksi tersebut, itu kan harus ada yang namanya informasi status. Maksudnya apa? Contoh, gua mau bikin data terkait kursi di gudang. Nah, kursi di gudang, kalau misalkan secara bisnis ya, ini kita bicara secara bisnis, itu prosesnya nggak asal lu datengin kursi dari luar,
terus lu turun, lu bongkar di depan gudang, terus langsung masuk ke gudang, udah. Nggak kayak gitu prosesnya kalau secara bisnis. Setiap proses, mulai dari lu masuk ke pabrik, itu nanti ada pengecekan, ada statusnya gimana, terkonfirmasi apa enggak. Terus nanti lu masuk, turun di depan gudang, nanti harus ada tanda tangan lagi, harus ada verifikasi lagi, statusnya tuh harus jelas di situ, ada berita acaranya lagi. Nanti kalau misalkan lu nurunin barang, lu juga ada transaksinya lagi di situ, harus ada berita acaranya lagi. Nanti pada saat lu masukin barang dari luar ke gudang, itu juga ada laporannya lagi. Barang apa yang masuk, berapa banyak, jam berapa, siapa yang nerima, gitu kan. Itu tuh semua harus ada informasinya. Kalau kita bicara secara bisnis, manajemennya tuh harus ada. Nah, semua proses dari awal sampai akhir itu kan selalu ada statusnya kan. Entah statusnya itu masuk, keluar, diterima, eh, misalkan diserahkan, atau misalkan statusnya down, statusnya failure, kayak gitu-gitu. Itu kan status tuh sebenarnya. Nah, lu supaya nanti rapi secara struktur project, maka status-status itu lu kelompokkan di dalam sebuah table. Namanya status tab itu. Nah, sekarang di status tab balik lagi. Karena ini master, nggak butuh timestamp. Dan status ini nggak perlu banyak, nggak perlu banyak. Sebanyak-banyaknya status juga dalam satu proses bisnis, bahkan sekelas perusahaan gede juga, itu paling cuman yang dipakai paling banyak hanya 8 status. Makanya kita di sini pakainya increment integer atau enggak small. Gak usah yang integer increment, pakainya yang small. Pakainya yang small integer. Di sini namanya ID, nama kolomnya. Terus kita bikin lagi char title. Maksimalnya itu ada di 20. Kenapa 20? Karena kan kita nggak tahu ya, nanti ke depannya mungkin statusnya bisa macam-macam nih pada proses bisnis. Misalkan contoh, statusnya ketika diterima gudang, statusnya itu adalah yang tertulis adalah diterima di gudang. Nah, kalimat diterima di gudang itu kan kalau dihitung secara karakter kan lumayan panjang. Makanya lu kasih spare agak lega di 20. Terus ada lagi table char color. Panjangnya itu ada 10. Maksudnya color ini apa? Nah, kalau lu bicara terkait color, itu nanti akan bersinggungan langsung terhadap front end-nya, gitu. Jadi gini, kalau misalkan lu punya sebuah table di front end ya, status-status yang nanti muncul di dalam list table itu kan untuk supaya nanti itu tampilannya cantik ya, tampilannya bagus di table, maka colornya biasanya beda-beda. Contoh kayak failure, gagal, itu kan identiknya dengan warna merah. Nah, misalkan berhasil, sukses, down, itu kan identiknya warna hijau, menunggu, warna biru misalkan. Nah, makanya color-colornya lo definisikan di dalam table gitu. Nah, supaya apa? Pertanyaan gini, supaya apa? Di front end kan bisa aja yo. Ya bener bisa, tapi permasalahannya kalau di table lu nggak perlu ngerombak front end gitu. Jadi nanti misalkan ada request nih dari leader misalkan ya. Dari leader bilang, "Bro, untuk statusnya failure jangan warnanya kuning dong." Sorry. Untuk requestnya yang failure warnanya jangan merah dong. Soalnya gue suka kebingungan. Kalau yang gagal warna merah, yang failure juga warna merah. Yang failure ganti jangan warna merah dong. Gantinya warna kuning. Misalkan kayak gitu dia bilang. Nah, lu nggak perlu repot bongkar front end. Lu cukup ganti di table aja color yang kalau titlenya failure,
colornya lu ganti yellow gitu. Maka nanti secara otomatis di semua front end gantinya yellow gitu. Jadi lu meminimalisir pekerjaan yang banyak dulu. Nah, lu masukin lagi di sini tadi ada title sama ada color. Oke, kalau udah lu bikin lagi public timestamp sama dengan false. Oke. Nah, ini udah nih, ada dua ya. Sekarang kita migrasi dulu deh, biar enak. Habis ini kita langsung lari ke user ya, kita bikin autentikasi. PHP artisan modul titik 2 migrate ya. Artisan modul titik 2 migrate. Itu, lu enter. Nah, dia bakal migrasi dua table, gender sama status. Buka ID-nya Kalau lu, udah ada. oke, lihat nih ya, lu kita lihat di ID-nya. Lu lihat di PC gua dulu. Di sini ada title tadi tuh, ID kan, kita pakainya tiny integer. Oke, panjangnya 3. Kan cuma ada dua doang datanya kan, makanya udah kita kasih 3. Char-nya juga kita maksimalnya 15. Tuh, yang status juga sama small 5. Char-nya 20, panjangnya ini 10. Kan gitu tuh, makanya kita otomatis jadinya. Oke. Oke, betul. Nah, kalau udah, sekarang kita bermain di modul user. Kita tinggalin modul master. Oke. Lo perlu ingat ya, eh, ketika pakai Laravel modul, tadi kan kita bentrok ya. Secara defaultnya kan Laravel udah bikinin migrasi baru ya. Ada user, ada password, tadi kan yang udah kita hapus. Nah, kita hapus itu, terus kita bikin modul user lagi di dalam. Tujuannya kan adalah supaya terkait migrasi user itu ada di dalam modul user. Nah, sedangkan di sisi lain kita juga mau pakai Laravel Sanctum. So, makanya untuk menggunakan Laravel Sanctum kita perlu yang namanya setup. Oke. Sebelum setup kita bikin dulu model usernya. Di sini gua mau bikin namanya user tab. Users tab di dalam modul user. Jadinya kayak gini. Sebentar, gue coba gedein ya font gue ya, biar lo enak kelihatannya jelas, lebih gede. Jelas kok jelas. Oke, kalau udah, lo enter. Nah, ini udah nih, ada model user sama migrasi user. Sekarang kita larinya di modul user aja. Kita buka lagi di model sama migrationnya. Ini users, ini modelnya. Nah, sekarang kita mau setup. Setup apa? Setup model user. Gitu. Kan gini, kalau Laravel Sanctum secara default untuk autentikasi itu dia nggak akan mengarah ke model user tab yang barusan kita buat. Tapi secara otomatis dia akan mengarah ke sini di app model
user gitu. Oh, Secara jadi otomatis baliknya ke atasnya lagi gitu kan? iya, iya, betul. Baliknya dia ke sini sebenarnya nih. Ini dia ke sini larinya nih. Gitu. Dia larinya ke sini. Bukan ke user yang kita mau. User yang kita mau kan di sini sebenarnya tabelnya. Tapi dia larinya ke sini. Nah, gimana caranya supaya kita belokin? Nah, makanya kita belokin. Ada beberapa hal yang mesti lo copy paste. Ini use ini ya kan ada 4 nih. Lo copy ke user tab, lo paste. Yang sama-sama lo hapus. Oke, use-nya udah. Sekarang yang authenticated, authenticable, lu copy di user tab, yang model lu paste jadi authenticable. Oke, use modelnya ini yang paling atas, lu hapus karena udah nggak kepake. Nah, terus ada, Pelan, 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 pelan. oke, mana? Nah, ini nih di user tab ya, ini yang baru kita buat authenticable-nya, kita paste di sini. Ini kan ada nih use-nya nih, paste di sini. Oke, udah. Sebelumnya kan gini nih, lihatnya. Di extend modelnya Ya, diganti sama authenticable-nya. nah model ini kita hapus nih. Modelnya hapus. Ya, ini yang atas nih, kan udah nggak kepake. Oke. Nah, balik lagi di model user yang default. Ini kan ada nih, ada banyak nih. Ya, Copy di user tab ini kita paste. Udah. Oke. Nah, sekarang kita lari ke folder config. Folder config ada out php. Oke. Terus scroll ke bawah, ada namanya providers. Nah, di sini dia bilang ada model. Nah, arah modelnya ini masih ke yang lama. Oke, lu ganti berarti modul arahin ke usernya ya. Nah, penulisannya kayak gini. app/model user user doang nggak pakai s ya. Sorry, bukan nggak pakai s dong, harus ini user step, sorry. Oke, user tab ya. Nah, di sininya lihat nih di modulnya jangan ada slash ya. enggak. Oke, kalau udah di model yang tadi yang default kita hapus. Di sini nih, Ya, kita hapus aja, udah nggak pakai. Oke, biar nggak bentrok nantinya. Oke, udah. Sekarang kita lari ke migration lagi. Kita balik lagi ke sini. Nah, oke. Sekarang kita main di table user. Pertama, gue punya ID, ada timestamp default. Nah, kita lihat kebutuhan ya. Aplikasi ini kan sebenarnya kita mau bikin aplikasi siakat. Ada beberapa info kalau misalkan kita di kampus kan di siakatnya kan ada beberapa informasi yang sifatnya generik, yang sifatnya unik dari masing-masing mahasiswa. Oke, kita berarti di sini harus punya kolom char email. Oke, panjangnya 70.
Oke, takutnya ada email yang panjang. Terus ada table, char, eh sorry, full name. Gak usah full name deh, char name. Name-nya karena khawatir ada yang panjang, kita kasihnya 50. Terus kita ada table string, kalau ini string ya, string password. Oke. Terus ada eh table string avatar, Maksudnya avatar foto profile, memang sering. string. Oh ya, penamaan PNG gitu ya. Yes, nama filenya yang kita simpan. Nah, defaultnya kan kalau misalnya kita di siakat itu kan kadang bisa aja avatarnya dia nggak ada. Oke, maka dikasih lo nullable. Nullable artinya gini, artinya nullable ya di migration Laravel itu artinya adalah kalau misalkan lo mau nambah data baru, tapi pada saat CRUD-nya itu nilai dari avatar itu nggak ada, itu masih bisa berhasil. Nanti data yang terbentuk ya avatarnya sama dengan nol. Tapi kalau misalkan lo nggak kasih nullable, kayak password misalkan, itu artinya required gitu. Jadi pada saat lu CRUD itu nilainya harus ada nih. Email, name, password itu harus ada. Tapi kalau avatar dia bisa ada bisa nggak ada gitu. Artinya dia nullable. Maka nanti pada saat avatar ini nggak ada, pada saat lu melakukan CRUD, dia nilainya adalah sama dengan nol. Makanya di sini tulisannya nullable. Nanti boleh diisi, boleh enggak. Ya, pada saat melakukan nambah data. Terus ada lagi table kita biasanya kalau misalkan itu ini apa namanya? Kita pakainya apa ya? Kita pakainya jangan integer dong. Char aja. Kita pakainya char name. Oke. Name ini kita kasihnya 50. Oke. Terus ada table char code. Code ini kita kasih 15. Maksudnya pun Nah, code ini artinya adalah gini. Harus lo tahu bahwasanya setiap transaksi itu kan harus punya informasi yang sifatnya unik untuk membedakan antara transaksi satu dengan transaksi lain. Ya, dalam dunia bisnis itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita udah bicara orang banyak, itu orang banyak nggak bisa tahu nih transaksi ini tuh transaksi yang mana sih? Sama nggak sih sama yang ono? Sama nggak sih sama yang itu? Nah, untuk bisa membedakan antara transaksi satu atau data satu dengan data yang lain, yang jumlahnya juga banyak pastinya mungkin, itu kita perlu yang namanya unique value. Nah, unique value itu kita nggak bisa kalau hanya didefinisikan dalam bentuk ID. Meskipun sebenarnya ID adalah unique value. Tapi, yang tahu itu adalah unik, itu kan hanya orang IT. Nah, orang awam nggak tahu nih. Nah, makanya kita perlu ngasih tahu orang awam supaya dia bisa tahu nih, data ini adalah data uniknya nih, gitu. Nah, makanya kita butuh kode. Kode ini artinya adalah kode transaksi atau enggak bisa disebut sebagai kode data. Jadi masing-masing data itu punya kodenya sendiri-sendiri, gitu. Jadi kayak misalkan lo contoh beli di supermarket, dia kan ada barcode. Nah, barcode-nya itu kan sebenarnya dia aslinya tuh adalah deret angka kalau di scan ya. Gitu. Nah, dia bisa bedakan antara mie Indomie yang satu dengan mie Indomie yang lain, meskipun sebenarnya produknya sama, sama-sama Indomie goreng. Tapi Indomie goreng yang satu, Indomie goreng yang dua, yang tiga, dan semuanya itu masing-masing punya kode yang unik. Gitu.
Jadi nggak bisa sama disebutnya, meskipun secara produk dia sama-sama mie Indomie goreng gitu. Kode produksi lah. Ya, ya, kode produk lah bisa dibilang gitu, kode produk ini. Nah, terus eh kita juga, nah kita perlu yang namanya tadi nih yang lu bilang, kita pakainya tiny integer aktif. Nah, ini tadi yang lu bilang, dia ini sebenarnya admin bukan sih? Dia sebenarnya user bukan sih? Dia sebenarnya petugas TU bukan sih? Dia dosen bukan sih? Nah, gitu. Kita nanti kelompokinya berdasarkan nama kolom. Oke. Cuman kalau di sini nama kolomnya kan aktif. Aktif artinya kalau di Siakat ya, kita merujuk Siakat kan ada mahasiswa yang aktif, ada mahasiswa yang tidak aktif. Kalau yang tidak aktif kan misalkan lu bayar nunggak, lu dinonaktifkan. Nah, lu kalau masuk Siakat nggak bisa, kan gitu kan? Ya, Nah, makanya di sini kita perlu kolom aktif. Aktif di sini kita kasih default. Default sama dengan 0. Oke. Kita kasih komen juga. Kita kasih keterangan. 0 artinya not aktif, 1 artinya aktif. Gitu. bentar, bentar. Ngecas dulu. Ngecas. Lu besok libur kuliah kan? Apa? Lu besok libur kan? Dia masih libur sampai tanggal 15. Ya wes. Jadi kasih komen. Apa? Jadi pakai komen. Ya. Komen. Karena di foto. Nah, gini ya. Ini integer, tadi kan kita lihat ya, ini integer itu maksimal angka integernya adalah 3. Berarti maksimal adalah 999. Yang Oke. tiny. Ya, tiny. Di sini di Laravel paling kecil adalah tiny. Jadi kita pakai yang tiny. Nah, di sini ada tulisan default. Artinya apa default? Lo tahu nggak? Default itu kalau misalnya angkanya emang udah nol, angkanya emang itu awalan mulanya nol, berarti itu nggak aktif. Jadi defaultnya bisa diatur. Kalau misalnya defaultnya satu, berarti awalannya itu ya dari satu. Oke, tapi salah sebenarnya. Nah, gini, Nah, kalau secara database ya, kalau kita bicara database, dalam penulisan Laravel khususnya, atau gini, atau lu bikin backend bukan Laravel deh, Express, Node.js, Django, Golang misalkan yang lainnya itu semua ada yang namanya default. Kalau kita bicara terkait struktur table. Nah, default ini artinya apa? Default itu artinya adalah gini. Kalau misalkan tadi kita avatar nullable, itu artinya adalah kalau misalkan lu bikin data baru, tapi nilai avatar itu nggak ada, maka secara otomatis yang akan dibuat terbentuk pada data tersebut, avatarnya bernilai nol. Nah, kalau aktif artinya adalah gini, kalau misalkan di dalam nambah data itu, nilai aktif itu nggak lu definisikan, maka secara otomatis nilai aktif itu bernilai nol. Gitu. Jadi contoh misalkan gini, Es. Ini kita bicara soal JSON ya. JSON misalkan. Ini struktur JSON-nya adalah gini. Misalkan lu ngirim request. Misalkan emailnya email @gmail misalnya gitu. Terus ada name,
Budi misalkan. Terus ada password misalkan 123. Terus ada name. Ini name nih masih required dia. Terus misalkan name-nya 1234566. Terus ada kode. Kode misalkan adalah MY23 misalkan gitu. Nah, ketika lu ngirim JSON di front end ya, di front end kan lu ngirim JSON. Nah, ketika di front end lu ngirim JSON, JSON-nya cuma hanya ini doang nih, Es. Ya, Oke. Maka data yang terbentuk di table nanti untuk nilai avatar itu secara otomatis nilainya adalah nol gitu. Nah, untuk untuk nilai daripada aktif, karena lu nggak masukin aktif nih. Avatar sama aktif lu nggak ada, lu ngirimnya cuma ini doang. Maka nanti di avatar dia bakal dibuat juga nilainya ada avatar, cuma nilainya nol karena di sini lu bikinnya nullable. Nah, aktif juga nggak ada di sini. Nah, tapi aktif lu definisikan defaultnya adalah nol. Maka ketika di sini nggak ada nilai aktif, di tabelnya aktif akan otomatis dibuat nilainya nol. Tuh. Di mana nilai nol adalah tidak aktif. Itu sebenarnya. Jadi default itu artinya adalah kalau datanya nggak ada, ya udah data default yang diambil. Gitu. misalnya kayak misalnya gua sebagai mahasiswa ini udah nggak aktif lagi nih gitu. Ya, Udah nggak sebagai mahasiswa lagi gitu. atau nggak gini deh, misalnya contoh gini ya. Ini penerapan nih ya. Ini kalau kita bicara secara penerapannya di mana sih? Kan lu bingung kan di situ kan? Nah, Penerapannya tuh lagi nih. Misalkan gua sebagai mahasiswa baru di Unbaja. Gua pendaftaran, seleksi, gua diterima. Nah, gua itu kan harus melakukan registrasi ulang dong. Nah, pihak admin, pihak TU-nya itu, pihak jurusannya atau pihak kampusnya, itu akan membuat data-data lu nih, email lu apa, nama lu siapa, nanti password siakatnya apa, foto lu apa, nanti NIM yang terbentuk berapa, kode mahasiswa lu apa, gitu. Nah, tapi secara default status lu itu belum aktif. Gitu. Jadi meskipun lu sebagai mahasiswa Unbaja diterima, lu udah daftar ulang, tapi lu belum aktif statusnya. Nah, kapan aktifnya? Nanti pada saat lu mulai masuk perkuliahan, admin akan ngupdate tuh, akan ngupdate nilai aktifnya jadi 1. Supaya apa? Supaya nanti lu bisa login si akad gitu. Terus nanti pada saat lu misalkan nggak bayaran, lu cuti ngilang misalnya gitu. Lu berarti dianggapnya nggak aktif dong, karena lu nggak ada kehadiran selama 2 semester misalkan gitu. Ya udah, nanti admin bakal ngupdate di sistem aktifnya dibalikin lagi jadi nol. Maka pada saat lu masuk semester baru, lu mau ngisi KRS, lu gak bisa masuk si akad. Gitu, lu harus ke jurusan dulu. Gitu, buat ngajuin surat aktif mahasiswa. Nanti pada saat udah diterima, adminnya ngupdate di sistem si Mahes jadi 1. Artinya Mahes jadi aktif lagi. nggak ngerti itu karena kalau gua di kampus keaktifan gua tuh kalau misalnya gua belum bayar gua nggak bisa ngambil SKS. Nah, gitu. Itu juga nanti mengaruh di situ. Gitu. Contohnya gitu. Nah, kalau dalam dunia bisnis itu users nanti tuh gini, contoh misalkan ya, ada platform namanya Facebook misalkan gitu. Lu bikin user baru Facebook. Pada saat lu bikin user baru Facebook, lu diminta untuk melakukan konfirmasi email. Ya verification lah. Nah, email verification. Kalau misalkan lu belum melakukan verifikasi email, maka lu nggak akan pernah bisa login. Tapi akun lu tuh udah dibuat sebenarnya di database.
Akun lu tuh udah ada, cuman akun lu masih statusnya nol, artinya not aktif. Kapan lu aktif? Pada saat lu melakukan verifikasi email. Itu. Makanya kalau lu perhatikan pada saat setiap verifikasi email, apapun itu platformnya, lu cuman diminta untuk klik button atau klik link. Nah, klik link atau klik button itu sebenarnya men-trigger untuk ngupdate si aktif ini. Ya paham, paham. Itu, oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Deleted, namanya deleted. Defaultnya nol. eh, Komennya di sini kita ganti. Not deleted. Ini deleted. Oke. Nah, deleted ini artinya apa nih? Kalau misalnya usernya tidak bisa ngeklik button delete akun, Ya. berarti akun itu defaultnya masih nol. Tapi kalau misalnya akun itu ngeklik button delete, berarti langsung aktif 1.9. Nah, gini, detailnya lagi sebenarnya bener kayak gitu. Cuman lebih detailnya lagi itu pada saat fungsinya itu di mana? Fungsinya itu di sini. Jadi ketika lo punya platform Facebook misalkan, di Facebook ada nonaktifkan akun. Oke, lo diminta buat nonaktifkan akun. Sebenarnya nonaktifkan akun itu adalah lo ngupdate kolom ini jadi satu. Jadi artinya akun lu tuh udah nggak aktif. Tapi di kemudian hari lu bisa ngaktifasi ulang lagi si akun lu gitu. Jadi secara data ya, data lu tuh nggak dihapus. Masih ada. Masih ada data lu. Tapi lu nggak bisa login. Kenapa? Karena lu udah mengkonfirmasi untuk menghapus akun gitu. Tapi Nah, misalnya kenapa nggak aktif aja kalau kayak gitu? Kan fungsinya kan kayak hampir sama. Kan si aktif juga kan walaupun kita misalnya tidak aktif gitu kan datanya masih ada. ya, Terus walaupun aktif kita bisa akses ulang. ya. Nah, gini es. Sebenarnya pertanyaan bagus. Bedanya apa aktif sama deleted? Sebenarnya secara fungsi kan hampir mirip tuh. Ini bedanya di mana? Bedanya tuh adalah gini. Kalau lu aktif, kalau lu misal contoh gini, lu nggak aktif nih ya, lu nggak aktif nih, sorry, gua ganti di sini deh. Misalkan Mahes nih, kita copy lagi deletednya nol. Oke, kita lihat secara struktur data ya. Misalkan lu dinyatakan aktif, oke, dan lu juga statusnya nggak dihapus. Berarti ini kan lu bisa login nih. Ya, Oke, tiba-tiba lu misalkan nggak bisa login karena lu nggak aktif. Angka statusnya nol kan. Nah, ini lu nggak bisa login. Data lu masih ada nggak? Masih ada. Oke, data lu masih ada. Nah, sekarang pertanyaan lagi nih. Ketika lu nggak aktif, tidak aktif, dan lu melakukan delete ya, delete data, nanti data lu masih ada nggak? masih dong. Nah, masih ada. Tapi di sistem itu perlu namanya membersihkan data-data yang nggak penting kan gitu kan, supaya sistem nggak terlalu overload. Nah, data mana yang dihapus? Data yang status deletednya sama dengan satu gitu. Jadi kalau misal contoh gini, lu nol nih, lu nggak termasuk dalam blacklist, lu nggak di blacklist nih karena deletednya masih nol. Tapi lu nggak aktif, ya udah nggak apa-apa gitu. Lu nanti di kemudian hari punya kemungkinan untuk aktivasi ulang, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau sampai lu melakukan lu meminta paksa untuk hapus data lu sepenuhnya dari platform tersebut, maka lu harus ngupdate jadi satu kan gitu. Ya, Nanti secara sistem nih es, ada yang namanya scheduling. Scheduling itu artinya apa? Artinya adalah lu menjalankan perintah secara terschedule. Jadi contoh misalnya gini, setiap 3 bulan sekali, gua harus menjalankan perintah clear data. Nah, data siapa yang gua clear? Data yang status deletednya sama dengan satu.
Itu. Tujuannya apa? Gua melakukan clearing data. Tujuannya supaya database gua tidak overload. Data-data sampah bisa gua hapus. Makanya kalau misalnya lu lihat platform, di banyak platform ketika ada fitur delete data, itu biasanya dia ngasih tenggang waktu, entah 1 minggu, entah 15 hari, atau 30 hari. Sebenarnya adalah dia melakukan scheduling tersebut gitu. Dia tuh lagi melakukan scheduling bahwasanya nanti di 15 hari kemudian gue bakal ngejalanin fitur clear data loh gitu. Jadi maksimal lu bisa melakukan pemulihan akun, pemulihan data itu di bawah 15 hari. Kalau udah 15 hari lu nggak melakukan pemulihan data, maka sepenuhnya data lu akan dihapus gitu. Jadi sebenarnya bedanya di situ antara deleted sama aktif. Sebenarnya kelihatannya agak sama, tapi secara fungsi kalau lu lihat lebih detail lagi itu beda. Nah, sekarang kita kan tadi udah bikin master gender ya. Ada master gender. Nah, kita butuh gender itu kan ngikatnya di user kan. Ya, Oke, maka kita bikin table. Nah, kita lihat sekarang gini, es. Di database di MySQL itu kan dia artinya berarti sifat datanya adalah SQL. SQL itu artinya adalah setiap data itu terhubung satu dengan yang lain. Melalui apa? Melalui relasi data, kan gitu. Nah, gua mau menghubungkan table user dengan table gender. Oke, gua mau menghubungkan table ini dengan table ini. Tujuannya apa sih gua mau menghubungkan? Tujuannya adalah supaya suatu saat ketika gua membuat sebuah query atau kode SQL, itu gue bisa memanggil table ini melalui table ini gitu. Jadi tujuan dari relasi adalah seperti itu. Lu bisa manggil table lain melalui table ini gitu. Nah, di sini kita mau bikin relasi table terhadap apa? Relasi user terhadap relasi gender. Nah, gimana cara bikinnya? Aturannya gimana bikinnya? Aturannya itu adalah gini, guys. Lu kalau misalkan di user nih, lu kan kita fokus ke user. Kita mau manggil table gender kan gitu kan? Kita mau manggil table gender di dalam table user. Maka kita harus ambil di dalam table gender ini satu kolom yang unik. Nah, di gender itu kan yang unik adalah ID. Maka kita akan manggil ID-nya dari si gender di table user. Namun di SQL untuk melakukan relasi itu ada setup khusus di mana dalam Laravel itu setupnya disebut sebagai unsigned ini integer ini. Nah, ini gue bisa bedah nih. Udah? Oke. Jadi gini, unsigned ini integer itu artinya apa? Artinya adalah gini. Unsigned ini artinya adalah kalau di dalam SQL ya, itu disebut sebagai for in atau bikin relasi. Bahasa Indonesia itu adalah gini, bikin relasi. Unsigned itu bikin relasi. Nah, ini integernya, ini kalau gua bedah ya, gua turunin ke bawah biar lu bisa paham nanti. Nah, ini sebenarnya kebagi dua. Kayak gini. Kita fokus satu-satu. Unsigned ini artinya apa? Unsigned ini artinya adalah bikin relasi. Ini integer ini dari mana? Ini integer ini harus sama dengan tipenya. kalau misalnya tipe daripada si gendernya big increment berarti gue big integer. Ya, betul. Ini contoh ya, contoh ya, contoh. Misalkan di sini dia bikinnya ID.
Ini doang nih. Ya, Artinya ini adalah big increment. Oke. Karena dia big increment, di sininya big increment, maka di sininya gua adalah unsigned big integer. Big ini lu fokusnya ke awalnya nih, bignya ini, big. Di sini dia juga big, maka lu ambilnya yang big gitu. Karena tadi kita bikinnya bukan big tapi tiny, ya maka di sini kita manggilnya juga adalah tiny integer. Ini makanya di Laravel nulisnya adalah unsigned tiny integer. Jadi nggak bisa kalau misalkan lu nulisnya gini misalkan unsigned integer, nggak bisa. Nanti hasilnya gagal pada saat lu melakukan migrasi gitu. Jadi kita harus sama terhadap apa? Terhadap tabel yang mau kita bikin relasinya. Karena yang mau kita bikin adalah gender, ya kita ambil yang ID-nya apa nih? Oh, Tini ID-nya. Ya udah, maka kita bikin di sininya Tini integer. kemarin kan gua kan udah ngebuat apa sih database dari situnya ya langsung daripada SQL gitu. Nah, kalau dari SQL-nya itu udah beda. Ini udah nggak berhubungan. Kan kita nggak mau bikin tabelnya dari SQL. Ya, Maka kita harus pada aturan. Kita nggak bisa terlalu custom langsung. Kalau kalau bikinnya langsung dari SQL-nya kita bisa aneh-anehnya kita aja sesuai dengan aturan SQL. Tapi karena kita mau bikin otomatis dari Laravel, kita ngikutin dari Laravelnya. Nah, Laravelnya bilang begini, kita ambil yang ini karena di relasi tujuannya adalah ini. Nah, terus di sini nama kolomnya ini adalah nama kolom. Usahakan nama kolom itu merepresentasikan dari nama tabel yang direlasikan. Kalau contoh di sini M gender tabs ya. Kita mau ngambil tabel M gender tabs tapi kita mau ngambil kolomnya ID. Maka di sini baiknya lu bikinnya kayak gini gitu. Jadi nanti orang orang di dalam tim lu itu gak akan kesulitan baca tabel lu karena dia tahu nih, oh ini ada kolom M gender tabs ID. Oh berarti dia ngambil ID di dalam tabel M gender tabs gitu. Tujuannya adalah itu. Nah, selanjutnya ini belum selesai loh untuk relasi. Ini kita baru bikin kolomnya ya. Sekarang kita bikin relasinya nih. Table. Tadi gue bilang unsigned ini artinya adalah for in. Oke. For in artinya adalah relasi. Maka kita lihat di sini for in. Gitu. For in. Nah, dia bilang gini, for in apa? Dia bilang gitu. Di sini ada for in dalam kurung. Nah, ini tuh adalah nama kolom, S. Dia bilang tuh di sini, for in kolom. Maka nama kolomnya yang kolom yang mana? Kolom yang di gender kah? Atau yang didefinisikan di user. Nah, kita ngambilnya yang didefinisikan di user. Kita paste di sini. Gitu. Nah, kita lihat lagi nih. Kolom gender tab ini itu relasinya kepada kolom apa? Oh, relasinya kepada kolom ID di sini. Maka kita nulisnya ID gitu. Nah, on ini artinya nama tabelnya apa? Oh, nama tabelnya adalah gender. Maka kita tulisnya gini. Tuh. Jadi kalau lu baca, bikinin gua sebuah relasi. Relasi untuk kolom M gender tabs yang gua buat di sini nih. Nah, M gender tabs ini itu nanti akan terhubung dengan kolom ID. Kolom ID punyanya si gender tabs gitu.
Jadi cara bacanya kayak gitu. Nah, sekarang kita bikin lagi namanya on delete. Kita setup null. Maksudnya on delete. Nah, gini, maksudnya on delete itu lagi nih. Gue bikin satu lagi ya, coba biar lu bisa kebayang. Misalkan di sini title pria. Terus gue bikin lagi di sini baru wanita. Di sini ID-nya sama dengan 1. Di sini ID-nya sama dengan 2. Nah, ini adalah M gender tab. Nah, di sini itu adalah user tab. Nah, ini dua tabel ya, ya. Oke. Di sini kita copy M gender tabs-nya misalkan. 1. Ini kalau kita baca soal relasi ya. Di dalam table gender itu ada dua data. Data pertama pria, ID-nya 1. Data kedua wanita, ID-nya 2. Oke. Di dalam table user itu ada sebuah data namanya adalah Mahes, di mana Mahes ini gendernya adalah 1. 1 ini artinya adalah ini. Oh, 1 adalah pria berarti. Kan gitu. Kalau on delete-nya, kalau kita pakai on delete ini ada banyak ragamnya, es. Ya. On delete ini ada null, ada cascade, ada update. Yang paling krusial itu ada dua ini. Kita fokus kedua ini. Ada null, ada cascade. Ya, kalau null artinya adalah gini, es. Kalau misalkan tiba-tiba suatu saat lo melakukan sebuah kesalahan di mana lo secara kasar menghapus data di database untuk di gender tabs ini, di table gender tabs lo menghapus nggak sengaja misalkan satu datanya yang pria lo hapus. Oke. Maka di Berarti gender kan ID 1 kan nggak ada. nggak ada kan. Nah, sedangkan di user kan udah ada ID-nya 1. Terus ID 1 gimana dong? Nggak merelasi ke siapa-siapa kan? Nah, Nah, karena kalau misalnya nambah data lagi, ID-nya jadi 3. betul. Yang mungkin 1 kan? Ya, Oke. Maka pada saat lo melakukan hapus secara otomatis nih, hapus langsung mau lo di dalam MySQL-nya kek langsung lo akses ya MySQL-nya lo hapus misalnya gitu. ID-nya 1 atau melalui aplikasi terserah. Yang pada intinya adalah ketika lo hapus ini data, maka di table user semua data yang gender tabs-nya 1 itu akan berubah otomatis jadi nol. Tuh. Jadi on delete ini adalah sebuah trigger. Trigger artinya adalah ketika data gender dihapus, makanya on delete. Ketika di delete maksudnya adalah ketika dihapus. Gimana jadinya kalau data relasi di gendernya dihapus atau terhapus? Ya udah, seluruhnya secara otomatis semua data di user yang kolom gender tabs-nya itu punya nilai 1 akan dibuat nol. Makanya di sini kita definisikan nol gitu. Nah, sekarang ada lagi cascade. Kalau cascade gimana case-nya? Kalau cascade beda. Contoh ya. Oke, kita ganti cascade. Misalkan gini, datanya masih sama kayak gini. Tiba-tiba lu nggak sengaja lagi nih. Lu akses MySQL langsung, database langsung, lu hapus, jebret. Gimana nih kejadiannya kalau cascade? Kalau cascade kejadiannya adalah gini. Seluruh data di dalam table users yang M gender tabs ID-nya bernilai 1
maka secara otomatis akan ikut terhapus. Itu repot dong. Lu ngapus gender malah ngapus ke yang lain kan gitu. Makanya jangan pakai kasket kalau untuk case-case kayak gini. Kasket bisa dipakai tapi untuk case yang lain. Kalau misalkan contoh lu mau bikin user detail, misalnya ini ya, lu mau bikin user detail. Users misalkan users detail. Misalkan di sini ada, nah ini ada user detail nih. Misalnya contoh di sini ada alamat, ada provinsi, ada kota, tanggal lahir misalkan, dan bla bla bla. Di sini ada users ID. Nah, kayak gini nih. Oke. Ini kalau kasket itu bagus. Maksudnya bagus itu adalah gimana? Contoh, suatu saat kalau misalnya ternyata user step-nya ya, user step-nya lu hapus. Ini data user udah deleted nih, nilainya 1 kan gitu kan. Dan dia udah masuk masa tenggang. Ya udah, kita hapus deh data usersnya. Ketika data usersnya dihapus, ya, maka secara otomatis seluruh data di tabel user detail yang user ID-nya bernilai 1 juga akan ikut terhapus. Gitu. Jadi anak yang di bawahnya itu ikut-ikutan tahu. Iya, ya, ini kan bapaknya nih, ini bapaknya. Ini anak-anaknya ya kita hapus, ngapain anaknya masih ada? Bapaknya masih udah nggak ada kok, kan gitu. Jadi ya udah anaknya kita ikut hapus aja, makanya on delete-nya kita setup cascade. Kalau yang case sekarang di gender, ini kan dua-duanya sama-sama bapak nih. Ya, Ini user bapak, ini gender juga bapak. Gak mungkin dong kalau ini dihapus bapaknya yang lain juga ikut hapus. Makanya kita setupnya di sini null. Ini trigger sebenarnya. On delete itu adalah trigger. Ketika dihapus artinya gitu. Kalau ketika dihapus mau ngapain? Nah, kita kasihnya dibikin null aja deh. Gitu. Nah, tapi ada syarat es. Kalau misalkan lu pakainya kasket ya, kalau lu pakainya kasket, maka di sininya ya, di tabel relasinya, lu cukup kayak gini. Oke. Kalau misalkan di tabel relasinya lu bikinnya nul, maka di sininya lu harus kasih null label. Gitu. Supaya apa? Kok dikasih null label? Biar apa? Biar nanti kalau ada kemungkinan terburuk ini terhapus dan ini berubah jadi nul, masih support, nggak terjadi error. Karena dia null label, dia support null. Gitu. Oke. Oke, kalau udah kita coba migrasi. PHP, artisan, migrate. Oh, sorry. Sebelum migrate gua ada lupa. Di sini gua butuh sebuah data tambahan. Tadi gua baru ingat. Itu adalah date. Date artinya adalah tipe datanya tanggal ya. Tanggal lahir. Jangan tanggal lahir deh gua namanya. Soalnya udah bahasa Inggris semua. Eh, birthday. Nah, birthday. Oke, kalau udah gua migrasi. Migrate PHP Artisan modul migrate. Oke, kita enter. Nah, dia ada file nih. ya ada filenya tuh. Oh, nih dia bilang gini, syntax error on access violation. You have error in your SQL syntax. Check manual correspondent. Version for the right syntax
user null. Nah, berarti gini kita pakainya jangan ini, kita pakainya null, pakai huruf kecil coba. For in bla 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 reference ID on gender tabs bla bla bla. Oke. Sebentar kita cek dulu bla bla bla. Oke, 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 oke. Pokoknya apa nih? Oh, dia bilang already exist. Ini udah terlanjur dimigrasi. Kita rollback. Migrate, rollback. Kita rollback dulu. Tadi udah terlanjur ke migrasi. Oke, kita rollback. Nah, oke. Kita cek dulu di ID-nya, usernya masih ada kah? Oke, oh usernya masih ada nih. Usernya malah ke bawah. Kita hapus. Kita hapus table usernya, kita drop. Kita migrasi ulang. Desain modul Migrate. rollback gimana migration rollback apa modul jadi gua rollback aja gitu. Enggak, modul titik 2 migrate strip rollback. Oke, lu hapus dulu di sininya. Udah dihapus di ID-nya. Bentar, gua masih. Bentar, 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 bentar. Masih ada error dulu. Bentar. Gua cek dulu. Ini dia nggak mau masuk. Oh, ini udah nggak ada. Gua cek dulu. After table user, bla bla bla. Dia nggak mau nol ya. Oke, coba bentar. Tiny integer, di sininya juga tiny increment. Oke, coba on delete-nya gue hapus. Oke, sebentar. Gue coba cek ya. Gue mau pastiin dulu. Eh, oh, dia pakainya set nol sekarang. Oh, pakainya set nol. Oh, itu enggak. Ada namanya null on delete. Kita nggak pakai ini berarti. Kita hapus sekarang dulu. Null on delete. Nah, sip. Kita ganti null on delete. Oke, kalau udah kita migrasi ulang. Nah, ini udah berhasil nih. Udah. Sekarang kita lihat di ID, refresh. Nah, ini udah ada nih, name user. Kalau kita lihat ya, di sini ada tanda key-nya nih, sama ada tanda relasi. Gitu. Nah, ini dia berelasi terhadap M gender types. Kalau lihat lagi di for in key-nya ya, di for in key, di sini ada tuh relasinya tuh dibuatin. Gitu. M gender, dia ke gender, relasinya ke ID. Di mana on delete-nya kita set null. Tuh. Nah, ini udah berhasil. Oke, sekarang kita eh, masuk ke HTTP user controller di modul user HTTP user controller. Ini yang kayak gini ya, redirect respon ini dihapus aja.
Di direct respon dihapus, udah nggak penting. Nah, karena lu besok libur, maka nanti gua nyambung lagi jam 1 ya. Ini sekarang gua kayaknya habis di Google Meet-nya, nanti gue sambung lagi, gue mau makan dulu. Nanti gue join lagi jam 1 ya. Ya wes. Masih tetap di situ aja dulu. Nanti kita bakal masuk bikin autentikasi by token. Oke, ya wes. Gue tutup dulu.